juga bisa menjadi salah satu hero yang menargetkan backliner. Jadi Udil juga nggak bisa sembarangan untuk melepaskan Fedor Airstrike. Ini backline-nya bisa di-counter sama kedua tim sih. Mereka punya... Ada Yuzong juga bahkan. Yes, betul. Oke, tapi Cimomo, seperti kata Cimomo, dipaksa menggunakan Parsha. Link, Yuzong, salah satu hero yang bisa meng-counter pergerakan dari Parsha. Tapi lihat teriakan dari Alter Ego sudah terdengar. Akankah Alter Ego berhasil mengamuk Rebellion atau bahkan sebaliknya? Jungler yang baru dimainkan oleh Rebellion ini akan bisa menumbangkan dominasi permainan Alter Ego. So, apa berapa lama Sobat Mobile Legends? Kita bakal langsung menuju ke arah lane of down. Ini dia, Rebellion versus Alter Ego. Wow, jangan lupa untuk kasih dukungan lewat komen tentunya di Nimo biar kalian bisa dibacain nanti di Nimo TV segmen. Dan Rebiro yang akan menjaga posisi atas tentunya dengan Brody yang akan bertemu dengan Nino, tapi dari Rebellion. Mereka memang terkenal dengan playstyle yang agresif di early ya kok. Yes. Dan terlihat ya bahwa dengan adanya mungkin Jisa kali ini dengan linknya dia, tempo lebih dipegang oleh Rebellion Zion untuk di awal-awal. Wow. Tapi memilih untuk melakukan farming. Shallow juga untuk menambahkan stacknya terlebih dahulu di arah jungle yang dimiliki dari seorang Jisa. Val mencoba untuk mengamankan perimeter aja. Sedangkan di arah gold lane ini harusnya lebih paling seru nih. Di match yang di game pertama kali ini, itu ada di arah gold lane. Karena ada Nino dengan seorang Birul. Yang dimana kita tahu mereka berdua menjadi salah satu sorotan yang cukup menarik di MPL 9 dan bahkan Devcoach masih belum kena ke arah seorang Val. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nino lihat dengan snipernya udah berada di guys depan sana. Udah mengeker mencoba untuk menakutkan para pemain tim Rebellion Zion, Momochan. Iya, tapi masih belum ada first blood juga di 1 menit yang pertama. Masih bermain dengan cukup berhati-hati. Apalagi Rebellion juga mereka punya Sicilion, punya Brody yang harus benar-benar bisa dapatin item dan stack juga. Sementara Nino masih menjaga jarak, respect banget. Tapi di area bawah Jisa udah mulai dikejar 3 pemain dari Alter Ego Esports. Dan Jisa masih punya Vince Voice untuk bertahan. Alright, melakukan rotasi ke arah Purple terlebih dahulu. Karena kita tahu dengan adanya Link yang mendapatkan Purple buff di early, pastinya dia akan sedikit ketertinggal dalam perebutan turtle yang pertama. Iya. Tapi melihat hal seperti itu, Silly Boy sepertinya menangkap dengan cepat dan langsung fokus menuju ke arah turtle apapun yang terjadi. Bisa fokus menghabiskan salah satu purple-nya terlebih dahulu dan di arah bottom lane ternyata ada baku hantam yang masih tidak menimbulkan first blood sama sekali, Momochan. Iya, dan Rebellion Zion juga tidak melakukan kontes terhadap turtle yang pertama. Jadi diamankan dengan cukup aman, tapi di area tengahnya bakal ditarik begitu saja. Fall di sini, dan Run of King connect ke arah seorang Udil dan di follow up dengan cukup baik dari seorang Jisa dengan satu buah Defiant Sword-nya connect langsung first blood jatuh ke tangan Rebellion Zion. Dan bahkan Udil di sini yang dapetin point kill-nya memilih ke arah seorang Jisa, berhasil mendapatkan point kill first blood yang cukup mahal dari seorang Udil. Tapi ini masih di early, Udil masih belum bisa memiliki burst damage yang cukup besar, sedangkan dari seorang Link tuh di early juga udah punya damage sebenarnya Cimomo, walaupun nggak terlalu tinggi. Tapi dia bisa gitu loh untuk memberikan damage, sedangkan Shallow langsung gunain Purify-nya langsung menuju ke arah belakang. Respect sekali dengan airstrike yang dimiliki dari seorang Udil, tapi lihat Horpat memorinya nggak berhasil mencoba untuk menumbangkan seorang Nino. Masih terlalu jauh nampaknya Bang Wawa. Iya, dan bahkan ganking dari Alter Ego sendiri, Devcoach Arrow-nya belum mendapatkan target yang diinginkan. Baru aja connect kali ini terkena stun dan bahkan Tempest of Blade dibuka begitu saja. Val langsung mengcover dengan cukup baik sama Faded Connect, tapi Swallow bakal coba dikejar oleh seorang Silly Boy dan bahkan ditahan begitu saja dengan satu buah. Itu langsung connect ternyata dari Swallow-nya, tadi lihat nggak kena 3 pemain. Yes, Sanguine Claw langsung Sanguine dikombinasikan Claw dengan Bad Impact tadi dan membuat Alter Ego langsung mereka nggak bisa masuk. Iya. Mereka harus nunggu lagi, mereka harus ngereset lihat statsnya. gameplaynya. Ya kan? Mereka mau bermain objektif, tapi lihat ditabrak begitu saja oleh seorang Silly Boy dari Boy. Harus mundur ke arah belakang, dia harus respect. Lihat Horpat memory. Untungnya stacknya tidak full. Ini bakal lumayan cukup mengerikan dan kerugian untuk Alter Ego sendiri kalau Silly Boy ditumbangkan di arah top lane. Karena ketika dapat purple buff yang dimiliki dari seorang Birul, dia bakal bisa langsung menuju ke arah turtle. Tapi lihat, fokus ke arah Nino. Gak peduli apapun terjadi dan langsung ada satu buat tarikan. I'm Bandit berhasil mendapatkan. Jisa masih mau lebih. Tapi Fedor yang dimiliki dari seorang Udil ditutup warungnya begitu saja. Silly Boy dan Rico Boy. One by one situation. Jisa kali ini berhasil mendapatkan Silly Boy dan bahkan
Di sisi sebelah sana, Swelo masih bisa menjadi salah satu target dari seorang Seliboy. Seliboy nggak mau tumbang sendiri, dia pengen ada pertukaran 1 untuk 1. Setidaknya dia nggak bisa numbangin Jisa, dia tumbangin aja Swelo yang udah low. Benar, tapi tadi dari Alter Ego Esports mereka membuang terlalu lama ya waktu yang berada di topnya, mereka gak dapetin apapun juga. Benar, dan bahkan kali ini lihat kontes turtle-nya di turtle kedua. Dan bahkan sudah dibuka, Black Dragon Fall mengusir keberadaan seorang Udil. Pai berani paling depan kali ini dan bahkan terkena stun sedikit. Jisa berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Dev Coach datang kali ini tapi Jisa tumbang di tangan seorang Pai. Dev Coach masih bisa mundur. Terkena di situ juke yang dilakukan oleh seorang Dev Coach dan bahkan Udil. Membawa mereka cukup baik pada Rastrek dibuka. Darren di area depan kali ini mencoba untuk menahan tapi Seliboy masih punya satu buah knockout yang membuat 3 pemain dari Rebellion Zion yang melakukan kontes tadi langsung ditumbangkan begitu saja. Terlalu memaksa dari Jisa untuk mendapatkan satu buah turtle, kerugian yang cukup luar biasa, tapi Valemo pendant on point! Dev Coach kali ini masih bisa selamat. Jisa apakah coba untuk mengejar? Jisa, what are you doing? No, hampir saja mencoba untuk mendapatkan seorang Selena. Selena di sana pun masih ada satu buah flicker kalau kita bisa hitung ya. Jisa masuk, Tempest Snow Blade sekalipun dia rugi, dia bakal lumpuh karena dia nggak punya purple buff. Sebelum masih ada Udil juga. Yes, benar masih ada Udil juga dan bahkan trigger disiplin yang dilakukan. Jisa memilih untuk sabar, tapi Dairan di arah bottom lane mencoba untuk bertahan dari ganking yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Apakah first damage yang dilakukan? Seliboy berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Ayah Udil against everybody. Tempest Snow Blade langsung flicker. Jisa memilih untuk mundur ke arah belakang. Gak mau terlalu terburu-buru, informasi telah diberikan. Tidak ada flicker atas Nino. Langsung dijuk begitu saja dari Ninonya. Tidak berhasil diculik oleh seorang Jisa. Dan memang agak sedikit memaksakan tadi ya di area turtle-nya. Kita coba untuk kontes dan bahkan mereka lupa sisi yang dimiliki oleh Alter Ego. Dengan adanya Farsha, dengan adanya Selena, ini bakal berbahaya untuk tim fight-nya. Oke, Opung, lihat off-lanernya benar-benar menang jauh. Tapi lihat Jisa, stiker Rebellion dan bahkan one by one situation ini Jisa benar-benar pengen ngadu. Mekanik versus Seliboy Opung Wawa. Yes, dan terlihat memang dari Jisa dia cukup pede ya tadi bahkan. Wow, oke, top lane-nya. Iya, mulai masuk kali ini dan bahkan Dev Coach yang bakal coba dituju tapi Jisa terlihat low banget. Nino pun masih belum tersentuh begitu saja tapi langsung datang Seliboy, diselamatin lagi sama Winclaw dan bahkan Birul coba untuk menahan untuk dapat memorinya, tidak memiliki damage yang begitu berimpact dan bahkan tidak ada yang tumbang, hampir banget Ji. Symphony of Skill kita lihat berhasil satu persatu dikeluarkan secara cantik untuk menyelamatkan seorang Val dan berhasil. Itu kalau dikalkulasi itu benar-benar the right moment and the right time. Itu kalau lihat Swelo kayaknya kerja keras banget ya. Ini kayak nge-cover teman-temannya gila-gilaan sih. Dilihat Sangin Claw-nya connect berkali-kali loh. Jisa yang hampir tumbang atau mungkin dari Birulnya yang tumbang itu masih bisa diselamatkan oleh Swelo. Oke, dari segi level tidak terlalu berbanding jauh. Dari gold yang cukup mendominasi kita lihat karena adanya satu buah turret yang sudah dipecahkan. Tim Alter Ego di arah bottom lane membuat dominasi hampir 2000 gold diamankan oleh tim Alter Ego Esports. Ini perlahan tapi pasti ya Ji ya? Ya, di sisi lain lihat dari seorang Ninonya dia bermain dengan objektif tapi kayaknya belum maksimal. Jisa melihat akan hal itu tapi dia nampaknya tidak memiliki purple buff. Jadi dia memilih untuk mendapatkan satu buah jungle terlebih dahulu nih. Opung Wawa, ini gameplaynya untuk Rebellion dan juga untuk gameplay Alter Ego agak sedikit pasif. Iya, kalau kita lihat pasifnya karena tadi kalah di turtle untuk satu kali karena memang Jisa memaksakan untuk masuk sedangkan tadi ada split yang terjadi. Jadi di sini faktor mereka adalah mereka belum ketemu cara untuk bisa menumbangkan Pai yang selalu berada di garis depan dengan split-splitnya. Ya, ini permasalahan lagi glue dan glue. Glue lagi. Yang selalu dilepas begitu saja. Tentunya menjadi kekuatan untuk tim Alter Ego Esports dalam tim fight-nya. Sementara ini kayaknya ya Alter Ego mereka mau push di area mid-nya. Supaya mereka bisa masuk rotasi ke area jungle. Lihat Kak, informasi telah diberikan dari seorang Alter Ego. Karena apa? Karena ada trap Selena yang berada di arah bebatuan. Yang tidak bisa diambil kalau bukan lewat pinggir-pinggirnya. Tapi lihat, langsung ada Seliboy menuju ke seorang Dairan. Damage-nya terlalu besar. Seliboy dan Medical Boy burst damage-nya. Dan bahkan Jisa melihat sedikit celah kecil. Ingin mendapatkan satu buah turret tambah. Tapi nampaknya ini bukan menjadi turret yang pertama. Fokus menuju ke arah turret kedua. Informasi diberikan Val menjaga pergerakan dan betul sekali turret yang kedua untuk tim Rebellion Zion. Mereka berada di posisi yang under dan saatnya mereka untuk melakukan jurus terakhir Opung Wawa. Ya, tapi se-under-undernya dari Rebellion Zion, satu hal yang harus kita apresiasi adalah bagaimana Jisa. Dia secara level tadi dia unggul dibandingkan dengan Seliboy yang sudah mulai mengejar skala yang sama.
Iya. Tadi dia level 12 duluan dibandingkan dengan Celiboy. Oh, tapi bakal coba dibuka Federasi Strike mengarah ke arah seorang Birul. Oh, Pai-nya mulai ini. nempel, begitu saya ditarik lagi dengan slam dan bahkan Birul tumbang kali ini. Tapi ada pertukaran Nino juga yang harus hilang di area-nya tadi. Kalau kita Oke, lihat. tapi lihat di sana Sally Boy dan Miracle Boy Nah. berhasil mendapatkan orange bomb yang dimiliki dari seorang Jisa. Purple-nya hilang, sekarang orange-nya yang hilang. Dan akankah mencoba ditukar? No, nampaknya ketika dicek ternyata tokonya kosong. Silakan cek toko sebelah Jisa. Cek toko sebelah dan bahkan ada fun fact juga dari Grab nih. Di MPL Indonesia Season 8, Silly Boy lebih banyak bermain assassin untuk paketnya belum pernah meraih kemenangan dari total 2 kali pick G. Oke, apakah ini akan memecahkan total 2 kali pick yang digagalkan oleh seorang Silly Boy? Tapi kali ini nampaknya Jisa mencoba untuk mendapatkan seorang Devcode. Udah dikeker, ternyata Val nggak ada yang bisa follow up. Silly Boy dan Miracle Boy sekarang one last hit dan berhasil dapatkan tamparan tempo sobret. Tapi lihat damage dari seorang Nino. Jisa no respect terhadap seorang Nino. Damage yang diberikan Jisa tanpa ada tempo sobret langsung ditumbangkan di depan mata. Itu bisa kita bilang adalah salah satu hal yang tidak cukup respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Nino, Pungwawa. Yes, dan bahkan lihat nih Dairon nih bakal coba untuk menahan di area depan. Birul jaga posisi terlebih dahulu. Pai udah mulai masuk ke lingkaran split-splitnya. Tapi Pai bakal coba dikejar dengan satu buah Black Dragon Form. Bakal dipukul balik karena Si- Nino tidak benar-benar tersentuh sama sekali. Ji. Mereka harus respect dengan adanya damage dari seorang Nino. Ini udah memasuki menit yang ke-10. Dia menggunakan hero Marksman. Bahkan emblemnya dengan emblem Assassin yang tidak boleh di underestimate. Lihat, dengan adanya Nino yang tiba-tiba berhasil mendapatkan 2 poin kill yang cukup mahal. Bahkan Lele kenakan seorang shallow. Mencoba di follow up begitu saja oleh Pai. Dan bahkan hilang pelan bumi Nino against. Dan bahkan lihat, kali ini Biro mencoba untuk membalaskan dendamnya. Tapi ternyata Biro tak bisa bergerak. Purple Buff diamankan sama Jisa kah atau tidak? Kayaknya sih tidak ya. Kayaknya sih tidak. Wah, itu tadi pas team fight nih ya, Jisanya dipisahin. Ninonya benar-benar fokus sama Jisa. Biar Jisanya nggak bisa nge-cover teman-teman ya. Nah, itu 3 kali hit dari Nibiru. 3 kali semuanya masuk. Dan dari item Yogi tadi ada BOD sih yang sudah diamankan bersama dengan Melvic Roar. Jadi Wah. memang cukup sakit. Plus sekarang sudah ada tambahan Wind of Nature. Oke, aku bilang harus respect. Mereka tuh melihat kayak damage Nino ini tidak terlalu sakit karena Nino juga dari tadi nggak mendominasi, tapi lihat Val di depan sana. Oh, Jisa berhasil mendapatkan purple buff yang dimiliki dari tim Alter Ego. Nampaknya di sana langsung ada Nino. Dihajar habis-habisan. Wind of Nature telah dikeluarkan. Dairon mencoba untuk membalaskan. Langsung ada satu buff yang telah dikeluarkan. Informasi dari seorang Dairon, tapi Sally Boy, Miracle Boy is coming. Birul matikan pergerakan. Sally Boy, tapi ternyata Lele Devcode sekali ini. Tower 4 memory belum dikeluarkan. Lele Devcode menghentikan pergerakan dari seorang Birul yang hampir mengambil nyawa dari Sally Boy dan Miracle Boy. Wah, hampir aja, namun ada backup yang baik dari Alter Ego Esport dan bahkan tidak ada yang tumbang dari tim fight di area atas. Dan kali ini Lordnya sudah mulai muncul. Lord di menit yang ke-12 tentunya. Dan ini bakal jadi momentum siapa yang ke pick off atau siapa yang keculik dapetin Lordnya. Ini bakal bisa nge-push dan dapetin objektif turret lainnya. Sementara Nino belum ada jawaban dan bahkan mulai dibuka kali ini Pai. Split langsung connect. Mau siapa yang dipeluk karena Birul. Dia akan menjadi target utama, Ji. Oke, tapi ternyata flicker digunakan. Bisa menuju ke arah belakang. Nino karena Wind of Nature dan Wallace shutdown didapatkan. Dan bahkan Pai di depan sana juga harus hilang. Ini menjadi bencana kecil untuk tim Alter Ego karena mereka kehilangan 2 garis depan ketika ada Bapak Lord yang terhormat Momo-chan. Ini aku udah bilang, siapa yang keculik bisa dapetin Lordnya, dapetin objektif turret dan bahkan gak ada yang nyangka. Ini kayak Jisai tiba-tiba datang muncul ke area backline dan bahkan meskipun Nino udah pakai Nibirunya, dia nggak bisa dapetin biru. Masalahnya, gak ada Wind of Nature, gak ada flicker, itu dikalkules oleh seorang Diren. Kalau Diren tadi nggak maksa di arah top lane, itu bakal berbeda kasus, tapi lihat Val di depan sana, Sally Boy Miracle Boy, fokus ke arah belakang, Ayah udah mencoba untuk meng-cover, berhasil mendapatkan 1, dan bahkan Sally Boy still survive! Oh my god, what a cover from Ayah Udil. Malah Pirul yang harus tumbang, 1 player mahal untuk tim Rebellion Zion of Wawa. Oke, dan kembali ada reset untuk Rebellion Zion. Mereka nggak boleh gegabah meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Lord sekarang. Dan menurutku sekarang dari Rebellion Zion ini adalah hal yang baik yang mereka lakukan. Mereka langsung reset dengan melakukan cara split push. Dan kali ini lihat bakal langsung ada penculikan di area bawah. Sally Boy-nya bakal dituju begitu saja, tapi ada Pai juga yang mulai datang. Dan bahkan dari Black Dragon sudah mulai dibuka oleh seorang Dairon. Swallow-nya tumbang kali ini membuat Alter Ego bisa untuk menahan pergerakan dari Rebellion Zion meskipun kita tahu Lord-nya masih berjalan juga di area bawah. Lihat Birul,
Yang biasanya split push dilakukan oleh Birol, Jisa. Yang biasa dilakukan oleh seorang Birol, tapi Jisa kali ini yang melakukannya. Aval di sana mencoba untuk bertahan. Masih ada Dairan. Val tertangkap, ini akan menjadi akhir untuk seorang Val. Tidak mungkin bisa lepas dari gencatan seorang Pai. Mid lane dipecahkan. Dan di sini kalau bisa kita bilang Selena ketika kehilangan satu buah mid lane turretnya, satu aja, altar turret itu menjadi hal yang cukup berbahaya. Lihat, Selena dari Michael Boy gagal untuk menangkap dan lihat masih dengan Jisa. Recon asas. Oh my god, benar-benar mentaunting, mencoba untuk memaksa alter ego supaya lebih ke trigger nampaknya, Pung. Ya, dari Rebellion Zion mereka memaksa untuk melakukan split push karena mereka tahu banget bagaimana potensi dari hero yang mereka miliki. Sedangkan Alter Ego Esports, kalaupun mereka mencoba untuk melakukan split push, akan sedikit tertahan karena siapa yang coba untuk melakukan nanti? Sulit. Dan dari Alter Ego, mau gak mau mereka harus ngajak, memaksa untuk melakukan team fight. Tapi kalau mereka mau kumpul 5 mau, ada Cecilion. Nah, itu dia. Masalahnya stacknya udah cukup belum nih untuk team fight. Tapi ini yang Oji bilang ya dari awal, Jisa nih mentalnya nih, wah adu mekaniknya sih boleh-boleh loh. Ngeledeknya itu loh, lihat tuh. Maksudnya kayak dia pede banget ya, karena kan kita tahu, kita nonton di salah satu media kan, yang bisa bilang kayak dia tuh akan menjadi jungler terbaik ya. Maksudnya dari situ aja dia udah confident. Di dalam in-game lihat, one by one situation, Jisa nampaknya akhirnya memutuskan untuk oke, gua kalah damage, gua memilih untuk mundur. Dan di sana ada anti Quiras yang membuat dari seorang Jisa ketika head to head tidak bisa menumbangkan secara instan untuk seorang Sally Boy dan Medical Boy. Yes, dari itemnya juga untuk Jisa sendiri ini udah full equip. Dia udah lengkap banget, bahkan ada Athena Shield. No. Mau diadu tapi nampaknya kali ini Sally Boy membuktikan Bang Botak kali ini. Tinju dibalas bakwan. Dan bahkan para pemain dari tim Rebellion, mereka akankah terperangkap dalam sandwich yang dilakukan oleh tim Alter Ego dan berhasil mundur nampaknya. Purple Buff sudah dimiliki tanpa ada satu buah Retribution Petrify. Jisa tertangkap dan shutdown kali ini untuk seorang Jisa. Tanpa ada Jisa, tidak ada yang menuju ke arah backline. Apai tertangkap, 1-1. Dino is coming, Val menuju ke arah seorang Jisa, tapi tidak ada follow up damage. Val pun berhasil ditumpahkan. Lihat, Lele on point again. Mencoba di follow up. Cecilia dengan satu buah Petrify. Dino one last hit. Oh my god, Lino one last hit. Dan hampir saja ditumbangkan. Untungnya dia berada di dalam bus dan tidak bisa didapatkan oleh seorang Swallow. Cover yang baik dari seorang Udil ketika satu Divine Glyph udah jadi. Magic Penetration langsung menancap ke tubuh dari pemain Rebellion Zion kali ini. Lihat sakit banget damage-nya dan bahkan mulai di follow up. Dev Coach mulai maju ke arah depan. Sally Boy langsung nonton strike dan bahkan Heavy Level dan juga jabnya connect langsung ke beberapa pemain Rebellion Zion kali ini. Tapi lihat di area mid-nya Sally Boy yang keculik karena Nino dan juga Udil lebih berfokus untuk dapetin turret terlebih dahulu. Sally Boy just being Sally Boy. Sally Boy tetaplah the miracle boy seperti biasa. Lihat, melakukan sedikit kesalahan offside dan replay. Silakan Opung Wawa. Yes, replay oleh Samsung Galaxy A-Series di mana di sini bukan yang sangat manis tadi ya, dilakukan oleh Pai dan dia rela untuk tumbang karena itu adalah jungler. Itu adalah Jisa yang memang harus ditangkap terlebih dahulu. Dan setelah itu tanpa adanya Jisa yang bisa lompat ke belakang, lihat bagaimana Udil bebas. Terus Nino juga bebas. Tapi ini agak sedikit menarik. Lihat, Pai berhasil menangkap Val. Tapi menuju ke arah belakang, Ziren coba untuk melakukan zoning out. Damage-nya terlalu sakit. Jisa mencoba melakukan all out. Tidak ada Sally Boy di depan sana. Langsung pedesek dan nampaknya Lord kali ini akan di tangan dari Rebellion Zion again. Zoning dari dua pemain tim Rebellion berhasil ditukar dengan satu Lord. Opung Wawa, is it worth it? Worth it. Is it worth it? Momo-chan? Wah, ini worth it banget sih karena yang tumbang itu adalah Val dan juga Dairan yang di area depan mereka masih punya damage yang cukup. Tapi Rebellion Zion mereka bakal bermain lebih disiplin harusnya karena Lordnya kali ini udah mulai masuk juga ke area atas. Mereka bisa lakuin split push lagi. Lihat Jisanya udah di area mid, tapi Udil dan juga pemain dari Alter Ego mereka peka akan hal itu. Mereka langsung potong minionnya dan bahkan Lordnya juga langsung ditumbangkan. Ini Lordnya udah kayak harapan kalian semua kepada cewek gebetan kalian. Sia-sia. Sia-sia ya? Iya. Lordnya seperti harapan, sia-sia depan sana. Pada saat setelah dikeluarkan, inhibitor turret malah kalau bisa kita bilang kerugian di tangan dari tim Rebellion Zion, Opung Wawa. Yes, tapi dari Alter Ego karena mereka kehilangan Lord itu, mereka nggak bisa langsung melakukan end terhadap permainan. Plus tadi Vol juga Emo Banditnya nggak connect ke arah seorang Udil dan oke, ini bakal reset lagi. Setidaknya ini meskipun restore utility itu dari pegang sama Rebellion Zion udah dipakai ya, mereka masih berani loh untuk kayak yaudah kita majuin aja, kita kasih presence aja setidaknya biar mereka mundur gitu loh. Wah, ini lihat Udil, respect banget bro. Dia pakai anti Quiras.
dia mau buy one-in seorang Jisa sekalipun dia nggak takut sekarang. Dan bahkan di sini yang harus kita perhatikan adalah di mana Xuelo ini bisa menjaga posisinya. 4 kali terpick off dengan posisi yang terbuka banget, apalagi di Lord tiara bottom lane tadi. Ingat Opung Wawa, itu nggak bagus banget menurut aku untuk Cecilion di menit yang ke-19, Opung. Serem ya? Ya karena dia jalan sendirian juga. Dia lagi nemenin Lordnya, tapi Jisanya ada di top kan tadi. Ya, split. Dia lagi split juga benar. Gak ada penjagaan yang berlebih tadi untuk si Xuelo. Jadi menurutku di sini Xuelo memang harus banget untuk jaga, apalagi semakin late game pastinya dia akan lebih berharga nilainya. Oke, lihat langsung ada Selena, Lele on point. Tapi Val, lihat hilang di sana satu kali gamparan Pai. Damage yang kali ini tidak bisa diperkirakan oleh seorang Pai. Dan bahkan Valnya, aku kira tadi Valnya yang hilang. Tapi ternyata Pai dengan flicker Val ini masih berhasil selamat dan Xuelo sudah menunjukkan keperkasaannya. Kali ini nampaknya Cecilion udah bisa bersinar Momo-chan dan yang harus diperhatikan adalah posisi dari Ayah Udil. Ayah Udil harus tidak bisa terdeteksi dan terjangkau oleh bad impact. Menurut aku kayak mainnya harus kayak Xuelo sih, ngumpet di area bush juga karena ini udah menit yang ke-20. Tentunya stack dari Cecilion ini udah banyak banget kok Wawa. Dan yang pasti ya dari stack dari ini ya, 2 item juga tuh yang menurut aku penting banget, Lightning Truncheon dan juga satu buah Sally Boy? Conceal telah dilakukan Jisa one by one situation di arah top lane. Dan ternyata sandwich, the painting. Udil masih bisa survive dengan Winter Truncheon tapi langsung ada 4 memory. Menghilangkan semua pikiran dari seorang Ayah Udil. Pai berhasil menangkap suara Xuelo. Dan bahkan Sally Boy dan ke poin tumbang. Ada seorang Jisa. Balik lagi kembali Nino akan menjadi pilihan utama dan Xuelo masih berhasil hidup. Immortality pecah. Tapi ternyata di sana permainan tim Alter Ego tersandwich. Sally Boy-nya tumbang. Alter Ego Esport tentunya mereka nggak mau paksain tim fight-nya. Ini yang kita bilang, Xuelo yang bakal jadi target utama. Benar, apalagi semakin late game nilainya dia. Ini bounty-nya pasti tinggi banget juga. Apalagi ini gak ada Sally Boy, gak ada retribution untuk Alter Ego Esports. Tinggal kita lihat dari Rebellion Zion, mereka pengen gak nih buat dapetin Lord yang penting, Lord level 3. Yes, ini Lordnya sudah makan rendang, sudah mengerikan, dijamin kuat perkasa tanpa ada lawan. Dan kali ini lihat Sally Boy 10 detik lagi. Dairan? Masih menunggu. Dairan, what are you doing? Biru. Almost memaksa. Memaksa. Lihat Udil dan bahkan Jisa di depan sana. Sakratul Maut dan Tempest of Blade telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang dan Lordnya terreset. Permainan yang luar biasa dari Alter Ego berhasil membuat tim Rebellion Zion mereka kehilangan momentum. Jisa kali ini bakal fokus menuju ke arah clear minion, dikejar Udil, nggak boleh apapun terjadi karena tidak ada Tempest of Blade. Tapi Nino dan Udil nampaknya nggak berhasil untuk mengejar seorang Jisa. Wow, Jisa kenapa itu? Itu timingnya pas banget ya. Itu dia kenapa tadi? Kena trap ya? Atau kenapa? Tiba-tiba langsung sisa segitu darahnya? Kena death coach. Kena trap doang? Kena trap ya. Trap doang atau pecahan dari Lightning Truncheon? Sama lah pastilah. Kalau of Destiny Lightning kan ya. Full damage itu death coach. Oke. Ini timingnya pas banget, dimana Alter Ego mereka paksain untuk kontes Lordnya tadi. Nunggu Sally Boy juga udah mulai spawn kali ini. Dairan ini yang perlu berhati-hati. Si Rebellion Zion beberapa pemainnya udah gak punya mortality, tapi kali ini bakal coba dibuka. Langsung Black Dragon Fall mengarahkan 3 pemain dan bahkan Dairannya tumpang. Dan kali ini Udil yang terculik begitu saja. Sementara Birul yang akan menjadi korban berikutnya, tapi Jisa dapetin double kill sama seperti Sally Boy. Bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Jisa kali ini. Jisanya masih punya Fiend's Voice dan bahkan Pai bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Jisa. Dan Lord terbuka lebar. Ini netral lagi. Rebellion Zion. Ini netral lagi, enggak. Dia nggak bakal berani maksa. Ini netral lagi. Team fight-nya udah bakal netral lagi. Posisinya bakal 50-50. Tapi dari segi turretnya Alter Ego lebih menang. Dia mendapatkan 9 turret. Jadi bisa kita bilang ini laning phase-nya dimenangkan Alter Ego. Tapi untuk dari segi posisi, mereka masih 50-50 Opung. Ya bahkan kalau bisa bilang Rebellion Zion mereka agak unggul sedikit. Karena mereka punya link. Linknya di sini bisa nge-push terus-terusan mancing Alter Ego untuk nge-start di Lordnya. Dan akhirnya bisa masuk nanti untuk orang kedua, bahkan orang ketiga nanti bagi Jisanya ya. Ini Incer belakang semuanya Momo-chan. yang mengerikan sebenarnya ya, ini juga mid laner-nya sih. Aduh, Death Coach. Tapi Death Coach bakal coba dikejar, terkena stun ban bahkan Tempest of Blade-nya connect dari seorang Jisa. Pai-nya bakal coba dikejar tapi split-splitnya connect ke arah seorang Jisa. Tapi lihat tuh Xuelo, damage-nya benar-benar untuk mencoba membantu. Jisa yang bakal coba di-cover begitu saja. Sally Boy mulai datang kali ini, knock out strike connect. Dan bahkan masih bisa bertahankah kali ini Jisanya? Masih bisa pulang, dan bahkan Sally Boy yang tumbang begitu
saja. Sementara Pai bakal coba dikejar. Kali ini lihat regionnya tinggi banget dari seorang Pai, tapi dia sendirian. Dia bakal coba buying time begitu banyak, tapi dia harus tumbang di tangan seorang Birul Oji. Oh my god, permainan yang luar biasa kali ini terbaiting. 3 hilang ini bisa menjadi bencana untuk Alter Ego. Lihat, mereka harus menunggu 50 detik ketika Pai bisa kembali, tapi lihat Dino, damage terlalu besar. Jisa almost down. What? Wow, gila itu sekali ini Biru. Cut. Itu baru di brepet-brepet. Iya loh. Kalau kata orang brepet-brepet. Astaga, ini damage-nya udah harus respect banget sih Karinino. Tapi lihat Swallow juga udah memiliki damage dari Line Invasion dan juga Clock of Destiny. Tapi kali ini Bikin Rebellion Sky Guardian helmet, Jisa. Wow, lihat kak. Tuh pakai regen nih, lihat deh. Dia langsung fokus, dia mau Lord, dia nggak boleh apapun terjadi. Oh my god. Untung aja Lordnya mengamuk. Hampir almost is never enough. Oh my god. Nino sih. Kalau nggak ada Guardian Helm tadi sih, gua rasa tinggal nama deh. Makanya aku bilang itu Sky Guardian helmet itu tadi tuh. Kan? Bener kan? Gila, dia regennya langsung tinggi banget tuh. Set. Langsung dapetin regen lagi dan wah, itu tapi Nino ya, damage-nya masih masuk loh meskipun udah punya Sky Guardian Helmet. Itu gak ada Sky Guardian helmet. Udah hilang. Jisa cuma Iya, nama. Gak ada region ya. Dia pas kena aja itu langsung balik mundur loh. Oke, ini Alter Ego Esports bagaimana mereka menangani untuk attack dari Rebellion Zion, karena menurutku mereka sangat siap sekali sih. Rebellion Zion mereka bisa split, mereka bisa bareng dengan Lord, kan ini Lord level 3 yang kuat. Wah, dan Ini- bahkan udah masuk ke menit yang ke-25. Lihat, mereka mendorong berada di arah mid lane. Lihat dari seorang Jisa, terkena sedikit damage roket saja. Sudah bisa menghancurkan. Langsung ada konsil di arah belakang. Gak peduli apapun terjadi, Udil akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat best turretnya, 3 best turret. Dan di arah bottom lane. Defcon ditangkap. Udil, dapat supply belum dikeluarkan. Masih dikeluarkan. Minionnya bantu dan Rebellion Zion. What a epic comeback from Rebellion Zion. Oh my god, permainan split push yang dilakukan Kating, Jebating, ini definisi kalau misalnya kalian digoda belum tentu dipacarin. Ih, Bener nggak? Iya bener. Oji lihat gak sih? Lihat. Teliboy di